أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya arhamar rahimin irhamna bi tilawatil Quran amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Ananda Jawahir Muwaffaq yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita dan juga yang membacanya. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampailah pada penghujung acara. Sebelum kita dengarkan hikmah Isra wal Mi'raj dan tarhib
Ramadan Masjid Jamiah Hidayah kami mengajak untuk bersolawat bersama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Sallu ala Muhammad. Baik, mari kita dengarkan bunyian hikmah Isra wal Mi'raj dan Tauhid Ramadan bersama guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Fauzan bin Haidar Ja'far Al-Bab. متعنا الله بطول حياته ونفعنا بعلمه فإليه فليتفضل مشكورا. صلوا على محمد. Mohon izin sah sendiri di sini aja. Orang yang dibuat. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal ghuluh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadirin salawat dan salam tanpa bulan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat, diberikan taufik hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Tanpa pula salam hormat kami kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah, itu Pak Haji Didi Konidi, kemudian pembina DKM Masjid Jami Al-Hidayah Bapak Haji Soleh, Ketua Majelis Taklim Safari Subuh Bapak Haji Agus Sudana, tokoh masyarakat Bambu Apus Bapak Haji Sufyan Abdurrahman, Bapak Haji Ahmad Nur Faki, Bapak Haji Wagino Barkah, Bapak Samin SPD, kemudian juga para tuan guru, ada Ustaz Muhammad Dahri, Sarjana Sosial, Bapak Ustaz Supendi, Ustaz Surah Abdurrahman, dan seluruh ketua masjid, ketua mushola, se-Bambu Apus, Bapak Ibu yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir berdiri sebetulnya bukan ceramah kali ya, bukan ngajar, enggak. Al-Fakir sharing, kita berbagi ilmu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling ingatkan kepada kebenaran, saling ingatkan kepada kesabaran. Ayat itu buat siapa? Saya mungkin nggak bisa ngelucu karena saya bukan pelawak. Saya juga nggak bisa marah-marah karena saya masuk surga. Ada ancaman Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, termasuk surga. Jadi saya nggak bisa ngelucu, saya nggak bisa marah-marah, saya ngajak mikir aja. Ayat tadi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, buat siapa? Buat kita semua umat Islam, bukan buat guru, bukan buat ustaz, bukan buat kiai, bukan buat habaib, enggak, semuanya. Jadi kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi saya hadir di sini untuk berbagi ilmu. Mungkin ada yang di kepala saya Bapak Ibu belum tahu, tapi kan bisa jadi juga apa yang Bapak Ibu tahu saya mungkin belum punya ilmunya. Ya, jadi kita di sini adalah dalam rangka berbagi ilmu. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimahumullah. Terkait masalah salat, kalau cerita Isra Mi'raj kayaknya anak-anak kecil udah hafal ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, udah hafal. Saya kadang-kadang suka agak gemes juga tuh. Momennya apa nih? Idul Adha nih. Khotib ceritanya pasti Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail. Ya Allah, itu mah dari bidaiyah, dari RA udah diajarin tuh gitu-gituan gitu. Kita coba kupas, kita analisa hal-hal yang di luar itu gitu. Jadi kalau saya meyakini jamaah Masjid Jami Al-Hidayah insya Allah udah paham soal-soal yang begituan. Jadi saya mengajak yang agak lebih berpikir lagi untuk kita. Kita tahu sholat itu satu-satunya perintah Allah yang Allah harus memanggil Rasulullah SAW. Yang lain enggak, tinggal nyuruh doang. Tapi ketika sholat Allah panggil khusus, berarti ada sesuatu di balik sholat itu. Bahkan ada ungkapan as-salatu lil mu'min kamasalir ra'si fil jasad. Sholat buat orang-orang beriman itu seperti kepala di atas badan. Jadi kalau kita ngaku muslim, kita ngaku mukmin, sholat itu seperti kepala di atas badan kita. Di akhirat nanti juga kalau sholat diperiksa aman, insya Allah semuanya aman tuh, beres semuanya tuh. Jadi jangan sampai ada yang nggak sholat nih, bahaya banget nih. Jadi kalau ada orang muslim, orang mukmin, dia nggak sholat tuh, sama aja dia punya badan tapi nggak punya kepala. Kalau orang Betawi bilangnya memedi kali ya. Bapak punya istri, istri nggak sholat, bapak tidurnya memedi. Ibu punya suami, suaminya nggak sholat, suami ibu memedi. Hati-hati tuh. Ya, jadi benar-benar sholat harus diperhatikan. Kemudian dalam sholat kan nggak ada tuh aturannya tuh, pejabat di depan, tukang parkir di belakang, nggak ada aturannya, bebas. Semua setara di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan buat saudara-saudara kita yang sudah pernah pergi haji ataupun umrah,
mungkin agak bingung kali, karena di sana orang sholatnya lain lagi ya, sholatnya lain lagi di sana orang sholat. Ada sholat begini, ada sholat begini, ada sholat begini, ada yang tahiyatnya begini, ada yang begini-begini. Ketika ada ungkapan waman ahsanu minallahi hukman, siapa yang bisa aturan, yang bikin aturan selain Allah? Ya emang gak ada yang bikin aturan yang terbaik selain Allah. Aturan yang paling baik, yang paling jago bikin aturan, ya Allah. Manusia nggak bisa, pasti ada lemah. Oh iya, kalau kita kembali Quran Sunnah, tar dulu, jangan buru-buru main Quran Sunnah aja, tar dulu dong, jangan begitu caranya. Kalau kita mau belajar agama, kita nyarinya ke siapa belajarnya? Ke guru, ke kiai, ke ustadz, ke habaib, ke para ulama. Kita nggak bisa langsung belajar sama Rasulullah. Rasulullah nggak ada. Lah kemudian faktanya hari ini ulama kita berbeda pendapat ya, sangat berbeda pendapat. Min awal, sejak zaman dahulu, cuma perbedaan tafsir ayat dan riwayat sudah berapa juta umat muslim harus kehilangan nyawa urusan begituan tuh, urusan nggak penting. Bahkan di zaman Rasulullah saja, kalau kita baca perang Jamal, ya, perang Siffin, itu perang antar umat Islam. Jadi perbedaan-perbedaan itu sunnatullah. Kan kalau Allah mau kita semuanya seragam kan bisa nggak? Bisa banget. Tapi Allah takdirkan kita berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Ya sholat itu tadi. Sawu sufufakum wa ila tasbiyat sufuf min tawam sholat, teruskan safnya, rapatkan. Saya nggak tahu tuh, itu awalnya dari mana sih as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Karena banyak tuh masjid musola kalau mau sholat as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Yang saya ngaji mungkin saya bodoh. Sunnah itu sawu sufufakum wa ila tasbiyat sufuf min tawam sholat. Karena banyak imam tuh begitu mau sholat as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Saya bingung, kok kayaknya gue belum nemu deh, di mana itu belajar itu? Salah nggak? Bener nggak tadi? Ya kalau ada mohon ajarin saya ya, karena yang saya tahu itu mestinya jauh simpel gitu. Kita suruh rapatkan barisan, softnya suruh rapatkan, luruskan. Artinya apa? Ya kompak dong pohon Islamiyahnya, jaga dong, konsolidasi. Beda-beda cincailah. Miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surganya la ilaha illallah. Udah dibocorin. Bahkan orang-orang kafir bisa jadi muslim, bisa jadi masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Masa kita yang ucap la ilaha illallah jadi keluar Islam sih, jadi kafir sih? Ini kan logikanya kebolak-balik ini jadinya nih. Dengan la ilaha illallah orang kafir jadi muslim. Masa dengan la ilaha illallah orang kita yang udah Islam jadi kafir? Ini logika yang nggak nyambung. Kalau mau diskusi ntar loh, dosen Sepati sendiri tuh diskusi begini. Kalau saya mah ngomong doang kali ya. Itu yang harus dicoba dibangun gitu. Makna sholat itu merapatkan shaf dan barisan. Itu ya kita harus kompak, ukhuwah Islamiyah dong. Hormatin perbedaan di antara kita, karena dari zaman dulu ulama-ulama itu berbeda. Bukti bahwa ulama-ulama itu tidak mampu menafsirkan secara tepat sebagaimana layaknya Rasulullah SAW. Ya mereka berbeda sampai sekarang dari zaman dulu. Kalau mereka tahu persis yang dimaksud oleh Rasulullah, pasti nggak ada perbedaan. Karena mereka tidak tahu persis apa yang dimaksud oleh Rasulullah, makanya terjadi perbedaan. Selama dalilnya ada, nasnya jelas, referensinya cukup, ikut aja. Beda ya udah, itu kan penafsiran ente, penafsiran aneh begini ya, udah. Sekedar sholat ini aja kita masih belum jago, makanya nggak usah heran kalau ada orang sholatnya rajin, korupsinya juga rajin. Ada orang umrohnya rutin, nyolong duitnya juga rutin.
Ada orang, wah ibadahnya, sholatnya tepat waktu, 5 waktu berjamaah di masjid, tapi juga masih demen geser-geser angka supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak nggak? Padahal ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, terus kalau orang yang salat gimana itu? Tapi dia masih nyolong. Ya dalam hati kita yakin aja udah, ini orang salatnya nggak beres udah. Clear kan itu? Allah yang jamin loh. Orang yang salatnya benar diterima, terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Terus kita mengharapkan generasi ke depan, kita mengharapkan menjadi generasi muslim yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia, sopan santun, etik dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan anak-anak kita tumbuh jadi muslim yang baik ketika perutnya kita isi dengan makanan-makanan yang dari rezeki yang haram? Kullul lahmin labata minal haramin fannaru aulabin. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram, kata Nabi apa? Neraka tempat kembalinya. Ya pantas anak kita pengal, pantas anak kita nggak mau ngaji, pantas anak kita nggak mau masukin madrasah, pantas anak kita nggak mau masukin pondok. Kenapa? Cek aja perutnya. Kita masukin apa itu perut anak-anak kita? Perut istri kita masukin apa? Pantesan lebih demen nonton drakor, nontonnya sinetron, iya kan? Saya paling sumpah tuh gitu. Iya, nggak tahu dari dulu emang nggak demen aja gitu. Dulu anak saya kecil-kecil tuh sekitar tahun 2003-2004. Waktu itu yang sekolah gratis baru sekolah umum negeri, madrasah masih bayar gitu. Saya masukin sekolah anak-anak saya semuanya madrasah. Saya punya anak empat-empatnya anak saya madrasah. Lulus madrasah ibtidaiyah semuanya saya tendang masukin pondok, semuanya anak saya empat-empatnya. Dikata sombong saya. Habis pelaku ada sekolah gratis pakai miliar bayar. Lah di gua, lu pada repot sih. Di gua. Ntar kalau anak-anak kan risiko gua. Pilihannya cuma sederhana, Bu. Pilihannya adalah ibu main logika nih. Di sekolah umum anak ibu belajar matematika. Di pesantren dapat nggak matematika? Dapat. Di pelajaran sekolah umum pelajaran geografi ada. Di pesantren ada nggak geografi? Ada. Sekarang saya balik. Di pesantren ada nahu. Umum ada nggak? Di pesantren ada balaghah. Di umum ada nggak? Kenapa kita nggak milih anak kita masukin pesantren sih? Madrasah-madrasah negeri sekarang juga udah banyak yang gratis juga kok, dari MIMIT ya, MTSN, MAN, banyak. Lulus masukin pesantren. Saya bukan memusuhi sekolah umum, tidak, tapi saya merasa bahwa kalau emang kita pengen mencari ridho Allah, mendukung program menciptakan generasi muslim yang baik, pilihkan rezeki yang baik buat anak-anak kita, masukkan anak-anak kita pendidikan yang benar. Ini kan nggak begitu. Ada yang, wah ini pesantren mana nih? Wah ini begini, oh dia mah tukang ziarah dulu urusannya, dia mau urusannya ketimpringan dulu, hadroh dulu. Ya Allah, nggak apa-apa dong. Ini nggak ada yang hadroh ya nggak apa-apa. Ini nggak ada yang tahlil, nggak ada yang maulid, ya nggak apa-apa. Aneh doyan kebetulan. Ini nggak ada ziarah kubur, ya ahlan wasahlan, nggak apa-apa. Aneh kebetulan teman ziarah kubur. Kan selesai kalau begitu, nggak jadi berantem sebetulnya. Ngapain sih kita jadi ribut-ribut? Makna sholat kita kemana nih? Sahur-sahur waktunya nih jadinya nih. Kalau kita masih ribet urusan-urusan kayak gituan. Kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, ziarah nggak ziarah, tawasul nggak tawasul, tarawih 11, 2, 3. Ribet itu nggak kelar-kelar urusan dari zaman dulu, bukan yang baru. Makanya saya berharap nih
Dengan momen ini Masjid Jami Al-Hidayah harusnya bisa clear ke depan insyaallah ya, ya. Semuanya nih kita tunjukin bahwa Sausul itu Al-Hidayah bisa. Kita betul kompak, kita saling menghormati segala macam perbedaan di antara kita. Karena bukan apa-apa, kita udah ketinggalan jauh banget. Jauh banget. Saya punya keponakan satu orang tinggal di Rawajati, di Pasar Minggu itu. Kebetulan dia salah seorang petinggi lah di PT Unilever. Dia tuh termasuk rutin jalan-jalan ke Cina, terkadang ke Beijing, terkadang ke Peking, terkadang ke Guangzhou. Itu oleh-oleh yang saya dengar itu apa? Cerita. Dia bilang apa? Amin. Di Cina, kita ngeliat handphone Cina banyak banget kan ya. Bayangan kita handphone dibuatnya gimana? Pabrik, bukan Pak. Di Cina handphone itu home industry. Kebayang nggak begitu? Di Cina handphone home industry. Mak-mak kita bikin lontong home industrinya. Di Cina bikin handphone. Terus kita masalahin Cina gitu, nggak bisa tuh. Kita ini masih sibuk urusan-urusan nggak penting. Jadi ketinggalan banyak langkah-langkah kita daripada mereka. Hari ini tinggalin semuanya. Kita maknai sholat kita dengan sebenar-benarnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda-beda dikit kurang lebih udah. Yang penting kita gak usah berantem, kita kerjasama. Apa yang bisa kita kerjakan bareng-bareng, kerjain bareng-bareng buat kemajuan umat. Saya senang tadi itu ada planning untuk hebat DKM Masjid Jami Al-Hidayah. Ada beberapa saya dengar juga itu ada masjid yang kalau ada warganya yang dianggap cerdas itu dipondokin, dibiayain, kemudian nanti kalau udah setelah lulus dia jadi imam di masjid tersebut. Ada juga yang kayak gitu. Ini luar biasa. Mohon dipertahankan yang seperti ini karena kita tidak ingin umat Islam tertinggal terus-menerus. Kita nggak bisa mengharapkan semuanya. Kita hanya bisa mulai dari diri kita aja. Kalau semuanya punya kesadaran seperti itu, semuanya memperbaiki diri, semuanya mengembangkan diri, insya Allah umat Islam menang, nggak pakai disuruh menang udah. Kita kan lebih sibuk menuding orang lain ketimbang introspeksi, itu persoalannya. Ketika kita introspeksi, beresin diri kita sendiri, semua orang beresin diri sendiri, rapi nggak? Rapi. Nggak usah nuding, beresin aja diri sendiri masing-masing. Kalau nuding, khawatirnya bukan apa-apa ketika aibnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi sedih. Allah itu baik. Kita kan kadang kelihatan doang nih. Saya begini nih kan kelihatannya kayak orang bener ya. Padahal Allah lebih tahu tentang saya seperti apa. Bapak-bapaknya pakai baju koko, pakai gamis, pakai sorban, momen Isra Mi'raj, kelihatannya bener. Tapi sebetulnya Allah yang lebih baik sama kita. Karena apa? Aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dibuka di depan orang-orang. Di zaman Nabi Musa dulu pernah terjadi masa paceklik, kering, nggak turun hujan sekian lama. Sampai akhirnya masyarakat situ datang menghadap kepada Nabi Musa. Ya Musa, engkau kan utusan Tuhan. Engkau kan bisa berbicara kepada Tuhanmu. Nabi Musa julukannya Kalimillah, bisa ngobrol sama Allah. Doain dong, mintain dong supaya turun hujan. Malamnya Nabi Musa bermunajat, mendapat wahyu dari Allah. Ya Musa, aku azab kampungmu karena ada satu orang di antara wargamu yang lebih dari 40 tahun bermaksiat kepadaku. Suruh dia keluar dari kampung itu, baru aku akan turunkan hujan di daerahnya. Besoknya Nabi Musa putar, hei, yang maksiat kepada Allah lebih 40 tahun keluar. Masuk pasar teriak, masuk kampung, hei, siapa yang maksiat 40 tahun keluar dari kampung ini? Yang punya diri dengar tuh Nabi Musa teriak-teriak begitu. Tapi kan dia malu dong kalau nongolin mukanya, ketahuan sekampung. Akhirnya apa? Ya kalau kayak kita dia masukin palanya ke dalam bajunya gitu. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni. Dia minta ampun sama Allah. Tiba-tiba hujan turun.
Orang situ senang. Wah, Nabi Musa kaget. Nih yang maksiat 40 tahun belum ketemu, tapi hujan udah turun. Malamnya munajat lagi. Ya Allah, nih belum ketemu nih yang maksiat 40 tahun nih, tapi kok hujan udah turun. Kata Allah, wahai Musa, ketika dia bermaksiat kepadaku saja, aku tutup seluruh aib-aibnya. Bagaimana mungkin ketika dia sudah bertobat kepadaku, aku akan buka aib-aibnya. Ya Allah, Allah baik sama kita. Udah, yang udah gak penting-penting tinggalin dah. Ya, perbedaan kurang lebih udah gitu aja. Itu yang pertama soal sholat. Kemudian yang kedua nih, tarhib Ramadan. Kata Nabi, doanya kan kita disuruh bacanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini Rajab udah lewat nih. Sekarang kita adanya di Sya'ban ini. Insya Allah besok hari Selasa atau Rabu ya, masa Senin, Selasa atau Rabu, nisfu Sya'ban. Nah ini juga perkara juga tuh. Nggak ada tentuannya malam nisfu di UD, lo nggak nisfu nggak pakai. Gue mau nisfu kenapa sih? Ikan udah. Nah di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk saling bersilaturahim. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini silaturahim ini nih yang kendala sama kita nih. Kadang-kadang kita kalau ngambek kan lama, ngambeknya awet kayak pakai formalin gitu. Apalagi kalau udah ngambeknya nih bekas-bekasnya urusan politik, waduh itu udah kayaknya mantu mertua nggak negur, ipar nggak negur, ada lagi bini cerai, udah aneh-aneh banget nih. Buang deh, gitu-gitu deh, gak penting. Silaturahim banyakin, minta ridho, minta maaf. Mau puasa nih, yang masih punya orang tua, datangin orang tuanya, punya duit bagi, bawain makanan, kasih duit, biar senang orang tuanya. Lama-lama saya langsung jalan. Terus supir Grabnya nanya, Pak, emang doa nggak bisa dari rumah Pak, mesti di kuburan? Nah ini asik nih, jadi demen nih kita ketemu yang ini. Bang, abang orang mana bang? Saya dari Bukit Tinggi gitu. Oh, Bukit Tinggi. Bang, masih punya orang tua nggak bang? Masih. Bisa ditelepon nggak orang tuanya? Bisa. Karena kalau abang telepon orang tua abang, ngobrol. Sama abang ngobrol sama orang tua abang, tapi ketemu. Enakan mana bang? Sama abang ngobrol sama orang tua abang, tapi ketemu. Enakan mana bang? Iya, enakan ketemu ya. Kira-kira kayak gitu. Iya, enakan ketemu ya. Kira-kira kayak gitu bang. Abang jangan pikir yang di makam itu mati. Ini kan pemahaman yang banyak nih umat Islam yang keliru, dipikir orang meninggal dunia itu mati. Bu, Pak, yang meninggal itu bukan mati, pindah alam. Kita hidup di 5 alam. Pertama alam roh, kedua masuk alam rahim, mak kita. Sekarang dunia nih, alam dunia. Nanti keempat alam barzah, alam kubur. Baru terakhir alam akhirat yang kelima. Kita timbang pindah doang. Jadi mereka ada masih. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang yang mati itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tapi mereka hidup dan mendapatkan rizki dari Allah. Bagaimana bentuknya? Ya alam usaha Allah deh. Mereka hidup di sisi Allah. Mereka dapat rizki. Mereka lihat kita. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalukum wa rasuluhu mu'minun. Beramallah kalian. Allah, para rasul, para orang beriman melihat amal-amal kita. Nggak percaya? Ya terserah, nggak apa-apa. Kan kok percayanya begitu. Kalau ente nggak percaya, nggak apa-apa juga gitu. Akhirnya setelah ngobrol gitu, iya juga Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang itu, kalau pakai logika kayaknya lebih ketimbang kita berdebat gitu, capek, menang kalah juga percuma gitu. Karena ujung-ujungnya memang beda pendapat, nggak sepakat gitu. Kan harus ada pernyataan kita bersepakat untuk tidak sepakat.
Kita harus bersepakat untuk tidak sepakat. Ya udah, ente jalan ente, jalan aneh. Ada dalilnya? Ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah, apakah kalian akan bertikai? Apakah kalian akan bertengkar? Apakah kalian akan berantem tentang Allah? Yang padahal Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Allah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal kamu. Hanya kepada Allah semuanya kita ikhlasin. Udah gitu aja. Jadi kita nggak ketinggalan. Jangan lagi kita ribut jadi putus silaturahim. Udah gara-gara politik kita putus silaturahim. Sekarang lagi gara-gara perbedaan pendapat lagi putus silaturahim. Terus kita masuk Ramadan kayak gimana tuh? Dengan hati yang gak bersih, masih dongkol, masih kesel, pegel sama orang. Gak enak. Beresin semuanya. Bib, tapi gak punya duit, Bib. Kalau punya duit, ruahannya pakai kebuli. Kalau nggak punya duit, ruahan pakai kopi, sama juga. Masih orang diundang kagak datang. Bener nggak? Ada duit pakai kebuli, nggak ada duit kopi. Jadi kan tujuannya doain. Emang ngapain lu tujuannya? Iya kan, doain. Sambung silaturahmi jangan cuma sama yang masih hidup doang, dan juga pada yang sudah meninggal. Saya tadi rombongan di majelis saya satu bis berangkat ziarah. Saya nggak ikut karena undangan ini, baru pulang nih sekarang. Pertama ke Habib Rahman, Cikini, terus ke Habib Husin, Luar Bata, Mbah Priyo, bablas Keramat Empang Bogor. Mama kan repot kalau nggak ada jalan-jalan. Bosan katanya ke Kubah Emas, minta ke Masjid At-Tahir, Tapos saja. Tapi barusan dikabarin baru pada nyampe. Alhamdulillah. Datangin silaturahmi ke guru-guru, ke kiai ini, sendiri selatan ini ya Allah bisa dijaga. Yang ngajarin alif bata ini kita di sini, ngajarin fikih kita di sini, tata cara sholat. Datengin, minta redho, minta maaf. Ya. Nah yang ketiga, tarhib Ramadan. Ini agak menarik. Bapak Ibu, kalau kita terima sebuah undangan dari pejabat, dari tokoh, dari orang yang kita hormati, dari keluarga, biasanya kita udah prepare tuh, kita udah siap-siap tuh, kita akan tampil dengan penampilan kita yang terbaik. Bajunya dipilihin, ini pakai jas atau pakai batik, pakai sepatunya yang pantopel apa pantalon apa yang bagaimana. Itu dipikir itu, mak juga gitu, pakai baju yang mana ya, pakai baju yang long dress apa gamis. Kalau gamis yang mana, yang pakai ada motek-moteknya apa kagak, pikirin tuh. Minyak wangi dadak beli supaya wangi, hadir di undangan tersebut. Rapi nih ceritanya nih, datanglah ke undangan. Ternyata begitu sampai di undangan, kita bukan yang paling keren, kita bukan yang paling ganteng, kita bukan yang paling cantik. Ada yang lebih ganteng dari kita, ada yang lebih cantik dari kita ternyata di acara tersebut. Tapi kita kagak minder juga, karena ternyata apa? Ada yang cuma pakai biasa-biasa aja, lebih jelek dari kita. Ada yang mungkin datang cuma pakai sepatu cat, ada yang mungkin datang cuma pakai sendal jepit, ada yang mungkin datang cuma pakai kaos doang. Nggak minder kita, karena ternyata ada juga selain yang lebih dari kita, ada juga yang lebih buruk dari kita. Nah Bapak Ibu, kira-kira gambaran seperti itulah kita akan mendatangi undangan Allah di bulan suci Ramadan besok. Kita mau datang ke Ramadan besok, modal kita, dandanan kita udah rapi belum nih? Baju kita udah necis belum nih? Minyak wangi kita udah wangi belum nih? Apa maknanya? Sholat kita gimana nih kira-kira? Ngaji kita gimana nih kira-kira?
tadarus Quran kita, tahajud kita. Mundur deh, kemarin Rajab, puasa Rajab enggak? Sya'ban nih, selawatnya udah banyak belum? Silaturahminya udah sampai mana? Kan kita pengen di kondangan kita ngiri, ya ampun tuh jas keren banget ya, sepatunya mengkilap, Masya Allah. Pengen tuh, gue pengen pakai sepatu yang kayak gitu, pengen tuh kita pengen pakai gamis yang modelnya kayak gitu, ada runci-runcinya, motif-motif kembangnya. Kita pengen lihat dandanan ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih keren dari kita. Tapi kita nggak ngiri ketika di Ramadan ada orang yang amalnya lebih baik dari kita. Ini persoalan nih. Ini persoalan nih. Kok bisa kita silau, kita kagum, kepengen banget bisa kayak orang yang lebih keren dari kita di kondangan. Tapi kita nggak ngiri sama orang yang ibadahnya lebih dari kita. Itu kan persoalan sama kita tuh. Ada apa sama kita nih? Terus di kondangan itu ketika datang ada orang yang dandannya jelek dari kita, yang pakai sendal, pakai kaos, diusir nggak sama yang undang? Kagak. Tetap disuruh masuk, silakan masuk. Disuruh makan nggak? Kagak. Salah. Nggak dibedain nggak? Sama Allah juga gitu, besok kita nggak dibedain. Beb, aneh sholatnya belum bisa jamaah di masjid, ya akhir nggak apa-apa, tetap aja puasa. Besok usahain supaya bisa jamaah di masjid. Beb, aneh sholatnya baru 3 waktu, ya akhir nggak apa-apa, puasa. Usahain besok supaya bisa jadi waktu. Beb, aneh nggak bisa tadarus Quran, nggak apa-apa, tetap aja puasa. Belajar aja ngaji, guru-guru sini banyak, belajar baca Quran, belajar dari Iqra lagi, nggak apa-apa. Ini saya catatan sedikit nih, mohon maaf nih. Saya sih berharap tim hadrah di sini ahlul Quran, karena saya banyak menemukan di beberapa tempat afwan kiai Ustaz apal banget baca maulid, jago banget baca maulid, begitu hanya sodori Quran nggak bisa baca, kagok-kagok baca Quran ya. La ilaha illallah. Jadi selama ini cuma dengerin bunyi. Diusir nggak sama Allah? Enggak. Tetap puasa aja, perbaikin aja diri. Kemudian ketika sudah sampai, di dalam Ramadan, saya mungkin agak berbeda pendapat nih. Boleh nggak saya beda pendapat? Boleh ya. Sekali ya, seru aja. Kan banyak orang bilang Ramadan itu adalah latihan supaya bisa menghadapi 11 bulan ke depan. Saya kok terbalik ya. Buat saya ya, Ramadan itu bulan pertandingan. Yang latihannya yang 11 bulan kemarin. Anak muda nih, Piala Dunia sebulan apa 2 tahun? Sebulan. Penyisiannya 2 tahun. Lama penyisiannya. Penyisian udah ada hadiah belum? Belum. Yang ada hadiah kapan? Kemarin waktu Argentina juara ya. Baru ada hadiah. Pak, Bu, Ramadan nafas kita dihitung sebagai tasbih, tidur kita dihitung sebagai ibadah. Seteguk air yang kita berikan kepada orang lain mampu memadamkan api neraka. Kita ngasih makan orang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Ada nggak di hari lain? Maaf nih, subuh hari biasa kita bangun setengah 6 ya. Tetap kita sedang subuh, bener nggak? Jam 6 nggak apa-apa, hari biasa. Lah kalau bulan puasa subuhnya setengah 6, aneh lah. Nabi sahur jadi subuh setengah 6, gimana ceritanya? Tahajud hari biasa, Masya Allah. Masa kita mesti sia-sia Ramadan kita begitu aja lewat aja.
Padahal janjinya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh dan penuh ikhlasan, menjaga daripada batalnya pahala puasanya, semuanya kita hati-hati betul. Jaminan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni baginya seluruh dosa-dosa yang telah lalu, yang terdahulu. Makanya ada istilah kita Idul Fitri seperti bayi yang baru lahir. Iya, kalau yang puasanya benar. Nah, kalau puasanya nggak benar, kalau Ramadan nggak benar, apalagi pakai ada asmara subuh, anak-anak muda sekarang nih, ya Allah, main game, biasain deh, latih mata kita untuk membaca mushaf, ketimbang main handphone. Latih telinga kita untuk lebih sering qiraatil Quran, dengerin, ketimbang dengerin suara-suara yang gak manfaat, yang malah mengundang murkanya Allah. Mata kita, telinga kita, mulut kita, kira-kira omongan gak manfaat, pindah aja cari tempat yang ngobrol lebih manfaat. Ketahuan yang seperti itu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki generasi muslim, bukan cuma dari anak muda doang, tapi juga dari orang tua juga harus dirapiin, harus kita perbaiki dari sekarang. Hati-hati nih, jangan sampai kita terjebak seolah semua salah anak muda. Enggak, bapaknya juga punya andil itu kesalahan-kesalahan, ketertinggalan, kekalahan umat Islam sampai hari ini. Makanya ini momen Ramadan, ayo deh, nggak usah jauh-jauh deh dari Al-Hidayah aja dulu, rapiin semuanya supaya bisa lebih baik. Pasang target masing-masing. Mudah-mudahan Ramadan saya tahun ini lebih baik dari Ramadan saya kemarin. Itu aja dulu. Pasang itu aja dulu. Kemarin masih ada bolong terawihnya. Coba terawihnya supaya nggak bolong gitu. Tahun lalu masih ada nggak jamaah, sholatnya nggak jamaah. Coba besok dijaga jamaahnya supaya lima waktu. Pasang masing-masing, targetin Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Kita nggak tahu. Kita cuma bisa berharap mudah-mudahan kita ketemu sama Ramadan besok. Bapak Ibu coba cek kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Saya yakin pasti ada orang-orang yang tahun lalu masih puasa bareng sama kita, tahun ini udah gak ada. Ada nggak? Semuanya pasti. Terus kita yang sekarang hadir di sini, ada yang berani jamin nggak besok kita datang Ramadan kita bisa hadir? Nggak ada. Jangan itu nisfu Sya'ban besok aja kita juga belum tentu nyampe umur kita. Makanya kapan lagi kita mau perbaiki dulu? Sekarang. Nggak pakai tunda lagi, nggak pakai tunda lagi deh sekarang. Selepas acara ini, ayo kita niatkan dalam hati kita akan menjadi muslim yang lebih baik, muslim yang insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah, muslim yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada yang kurang berkenan, ada yang kelewatan, ada yang gak enak didengar. Sekali lagi mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir saya mohon doa dari Bapak Ibu, doain saya, insya Allah tanggal 17 Maret besok saya akan berangkat umroh bareng istri saya. Tolong doain biar berangkatnya pulangnya selamat. Kita mencoba umroh Ramadan. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Doain semuanya. Ya. Saya juga nanti akan sebut jamaah hidayah mudah-mudahan yang belum umroh, yang belum haji, kelak akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina ma la yakhafuna wa la yarhamuna innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله موفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsiran dan ucapkan kepada Habibul Mahmud Habib Fauzan bin Haidar Ja'far Al-Bad Mu'ayyad Hasan hikmah Isra wal Mi'raj dan terakhir Ramadan mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita bisa mengaplikasikan di pikiran kita dan tentunya bisa mempersiapkan untuk bertemu bulan yang agung bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum